Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru ibu hebat dimanapun berada, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tugas di Google Classroom. Silahkan klik browser Chrome, pilih akun Gmail yang aktif, klik titik 9 yang ada di pojok kanan atas, lalu kita pilih Classroom ya, dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Setelah itu pilih kelas mana yang akan kita buat tugasnya. Di sini 10 TKRO 1. Lalu ini forum di mana kita bisa mengirimkan komentar, dan karena kita akan membuat tugas kelas, maka nanti klik di tugas kelas. Ini anggota untuk melihat siapa saja yang bergabung dengan kelas ini, dan ini untuk nilai di mana kita bisa memberikan penilaian kepada siswa atau orang-orang yang sudah bergabung di kelas kita. Langsung saja silahkan klik tugas kelasnya, lalu kita pilih create atau buat. Di sini pilih tugas yang ada pilihannya di paling atas. Setelah itu silahkan ditulis dulu judulnya, boleh. Misalkan di sini adalah survei belajar. Kebetulan kalau sebelum melakukan pembelajaran maka diadakan dulu tes diagnostik. Lalu kita tulis petunjuknya, misal silahkan isi form di bawah ini. Ya, kita tulis dulu ya Bapak dan Ibu. Silahkan petunjuknya mau dengan tanggalnya juga boleh. Lalu kita tambahkan di Google Drive. Kebetulan saya sudah menyimpan survei belajarnya di Drive, dan nanti saya akan berikan contoh kalau seandainya tidak disimpan di Drive ya. Nah, di sini ada survei belajarnya. Silahkan dipilih mau yang mana, diklik 2 kali atau klik 1 kali lalu sisipkan. Oke, ini sudah ada tampilannya. Di sini surveinya, kita pilih kelasnya. Ini untuk apakah hanya mau 10 TKRO 1 saja atau 10 RPL 2. Jadi kalau kita klik 10 RPL 2, otomatis tugas kita ini tanpa harus capek-capek bikin di 10 RPL 2 itu tugasnya tampil. Langkah berikutnya ini silahkan dipilih apakah semua siswa mengerjakan atau ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan dikarenakan ada materi yang belum dikerjakan oleh mereka. Itu bisa kita pilih. Poinnya 100. Nah, ini batas dan tanggal waktunya kita tentukan. Artinya, misal di sini saya klik hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 jam 23.59, siswa tersebut jika tidak mengerjakan survei tersebut pada tanggal tersebut atau lebih dari yang kita tentukan, maka dinyatakan terlambat. Nanti ada keterangannya ya Bapak dan Ibu di kolom nilainya. Kemudian buat topik di sini survei belajar, ini untuk memudahkan pencarian. Ya, oke, kalau sudah selesai tinggal ditugaskan. Maka nanti tampilan layar di siswanya itu adalah sebagai berikut. Gampang kan memberi tugas ketika formnya sudah ada di Google Drive-nya. Lalu bagaimana kalau tugasnya itu belum kita simpan di Google Drive? Maka caranya kita seperti biasa tulis judulnya, petunjuknya, atau mungkin kita buat dulu di dokumennya. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian diklik, nanti langsung kita terhubung dengan Google dokumennya. Di sini Bapak Ibu tidak perlu save apa-apa karena Drive akan langsung mengesave-nya. Di sini kita tinggal tulis saja tugas. Nah, setelah membaca, ini contoh ya Bapak dan Ibu, setelah membaca mengenai materi berita acara penyerahan SKL, maka tugasnya untuk pekan ini adalah, ya sambil ditulis silahkan Bapak dan Ibu, buat rangkuman. Kita ganti, bisa kalau tidak rangkuman, misal buat contoh berita acara mengenai penyerahan dana BLT. Ya, nanti siswanya diminta untuk menguploadkan berita acara penyerahan dana BLT di kolom tugasnya. Nanti boleh ditambahkan tugasnya harus dalam bentuk dokumen atau seperti apa. Oke. Kemudian kita tinggal bagikan ya.
dibagikan. Ini untuk apa? Ini supaya siswanya yang kita berikan itu ya, di sini saya tulis dulu tugas berita acara, kemudian disimpan. Nah, setelah dibagikan, kita rubah dulu di kolom dapatkan link. Di sini saya masih dibatasi, artinya ketika siswa membuka tidak bisa membuka file mengenai tugas ini. Maka kita ganti menjadi siapa saja yang memiliki link ini. Itu akan memudahkan siswa membuka file yang sudah Bapak Ibu unduh tadi. Paham ya Bapak dan Ibu? Jadi sebelum memberikan tugas, pastikan siswa itu bisa membuka. Jangan dibatasi si file yang kita uploadkan di Google Classroom-nya. Oke, ditulis deskripsinya, karena kalau tidak ditulis deskripsinya otomatis tidak akan bisa kita tugaskan. Nah, tadi ada tulisan tersimpan, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot menyimpan tugas tersebut. Selanjutnya silahkan diisi tenggatnya atau topiknya, lalu nanti tugaskan. Demikian pemaparan kami. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.